Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, bagaimana tadi di perjalanan? Selamat. Kabarnya baik Ibu? Baik. Oke, baik Ibu. Jadi perkenalkan Ibu, saya perkenalkan lagi, nama saya Marsha Benu selaku mahasiswa dari Prodi D3 Gizi Poltekkes semester 5 Ibu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan konseling dan juga screening serta asesmen kepada Ibu. Tapi sebelum memulai ini, saya ingin memastikan lagi identitas Ibu. Boleh tahu nama Ibu ini Ibu siapa ya? Maidi. Ibu Maidi. Oh iya betul, saya lupa. Ibu Maidi. Usianya berapa tahun Ibu? 52 tahun. Usianya 52 tahun. Oke, jadi berdasarkan data yang sudah saya lihat dan juga sudah kita periksa, yang sudah di konseling minggu lalu ini, Ibu memiliki riwayat hipertensi ya, dan saat ini tekanan darah Ibu itu cukup tinggi Ibu. Jadi saya akan melakukan pengkajian mengenai kondisi tubuh, kemudian Ibu punya kebiasaan makan, serta Ibu punya aktivitas sehari-hari ya Ibu. Kemudian saya juga ada beberapa edukasi dan juga saran supaya membantu Ibu mengontrol Ibu punya tekanan darah. Oke Ibu bersedia mengikuti konseling hari ini Ibu? Ya, bersedia. Oke, bersedia. Oke, baik ya Ibu, kita mulai. Pertama itu akan melakukan screening untuk melihat. Jadi screening ini bertujuan untuk melihat apakah Ibu ada terjadi malnutrisi atau penurunan berat badan. Apakah Ibu bawa kertas yang disediakan oleh dari kertas berat badan, kertas antropometrinya Ibu? Oke, ada Ibu. Jadi ini Ibu, saya ulangi kembali, berat badan Ibu 72 kg ya Ibu. Apakah Ibu mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan selama 6 bulan terakhir? Tidak? Ya. Oke, tidak. Jadi tidak ada penurunan berat badan ya Ibu ya. Kemudian apakah asupan makan Ibu berkurang atau penurunan atau kesulitan lah begitu, kesulitan makan? Ada Ibu? Tidak ada, oke. Jadi tidak ada ya, tidak ada. Berdasarkan hasil screening ini Ibu tidak menunjukkan resiko malnutrisi Ibu. Namun Ibu memiliki hipertensi atau tekanan darah dan juga yang tinggi, dan juga IMT Ibu itu sekitar 30 kg Ibu, tapi jangan berkecil hati ya Ibu. Dan juga saya ingin menanyakan kondisi kesehatan Ibu. Apakah Ibu sering mengalami sakit kepala atau pusing? Iya, saya sering. Dan saat minggu terakhir ini saya sering merasa pusing, sakit kepala, terus ada lagi belakang ini sering tegang sih. Sakitnya agak tegang. Iya. Oke. Pusing, sakit kepala, dan juga bagian belakang leher ini agak tegang. Oke, baik. Oke. Apakah Ibu sudah mengonsumsi obat untuk hipertensi? Karena kan saya sudah diberikan nih. Ya. Saya tidak sering mengonsumsi karena saya sering lupa. Jadi saya kayak bolos-bolos minum gitu. Oh, iya. Oke, Ibu, jadi saya mau menanyakan, sekarang saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ibu 24 jam terakhir. Jadi mungkin Ibu bisa kasih tahu saya kemarin pagi sampai tadi pagi sebelum datang ke klinik, itu Ibu ada makan apa saja ya? Kemarin pagi itu Ibu ada makan apa? Kemarin pagi saya mengonsumsi kopi. Ya. Oke, kopi berapa gelas Ibu? 1 gelas. Satu gelasnya ini 1 gelas cangkir atau 1 gelas kaca? Cangkir, oke. Kemudian mungkin ada lagi. Saya minumnya dengan ini pisang goreng. 3. Pisang goreng 3, jadi 3 potong. Bolen atau pisang goreng? Pisang goreng biasa. Pisang goreng biasa 3 potong. Oke, baik. Kemudian
setelah makan pagi itu ada makan lainnya atau langsung makan siang? Saya langsung makan siang. Oh, langsung makan siang. Oke, jadi makan siang ini nih di jam berapa ya Ibu? Kalau Saya boleh makan diingat lagi. siangnya itu di sekitaran jam 12. Di jam 12. Oke, jam makan siang ya Bu. Oke, itu makan apa saja? Saya pesan ayam geprek sih. Ayam geprek. Oke, ayam geprek. Jadi itu ada nasi ya Bu? Ya, nasi. Ada nasi putih ya? Ya, Nasi putih itu berapa centong? Berapa 2 centong rice cooker sih. Oh, jadi kayak 2 centong rice cooker gitu. Ya. Oke, jadi 2 centong rice cooker. Kemudian untuk ayamnya ini bagian apa? Paha, dada atau bagian sayap? sayapnya. Bagian sayap. Ayam goreng, tepung bagian sayap. Oke. Sayap. Ya ini karena menu praktis ya Bu. Kemudian mungkin ada sayurnya atau Di situ ada kayaknya tidak ada sayur. tidak ada sayur. Ya, Oke. sambal oke. aja. Sambal saja. Kemudian setelah makan siang ini ada cemilan apa yang Ibu makan? Saya makan roma kelapa. Oh, biskuit Roma kelapa. Itu di jam berapa? Selingannya itu di jam Di sore sih jam 4. sore jam 4. Oke, sore jam 4. Sore jam 4 ada biskuit Roma kelapa. Roma kelapa. Itu berapa keping Ibu? Saya biasa mengonsumsinya sekitaran 5 keping. 5 keping Itu dengan kopi. dengan kopi. Ya. Oke, dengan kopi 1 gelas. Ya. Satu gelas cangkir. Ya, Oh, iya. kayak pagi. 1 gelas cangkir kopi. Oke, baik Ibu. Kemudian jam lagi salah. Habis minum kopi selingan ini Langsung makan apa lagi? Makan malam. Makan malam ini menu apa lagi Ibu? Makan malam saya makan nasi putih, Ya, itu berapa centong? 2 centong juga, 2 centong rice cooker, Oke, 2 centong. Kemudian sama sayur kol sih, sayur kol, Ya. sayur kol. tumis kol. Ini ditumis. Oke, Ya. ditumis. Berapa centong makannya Ibu? Biasa 3 sendok makan. 3 sendok makan. 3 sendok makan. Oke, mungkin ada seperti daging atau tempe, tidak Telur dadar sih. telur dadar saja. Ya. Berapa butir Ibu? 1 butir. Oke, telur dadar 1 butir. 1 butir ya Ibu. Tidak ada lain setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, Ibu. Oke, jadi kita kembali lagi ke tadi pagi lagi Ibu. Jadi tadi pagi itu Ibu konsumsi apa saja? Pagi itu karena saya minum kopi. Kopi lagi. Kopi berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas lagi. Terus saya tidak mengkonsumsi nasi, tapi saya beli nasi kuning. Nasi kuning. Ya. Oke, jadi kopi, nasi kuning. Ya, itu ada selingan sih. Oke. Itu Jadi- ada selisih waktu maksudnya. Oke. Tapi ini kopinya dahulu kan? Ya, Oke, kopinya 1. Ada dengan tambahan makanan ada. lain tidak ada, kopi saja. Kemudian nasi kuningnya ini nasi kuningnya nasi kuning. itu 1 centong 1 rice cooker. Oke, 1 centong. Kemudian lauknya ada apa saja? Ada telur balado, Telurnya ini direbus atau telur balado rebus 1 butir. sebutir telur balado. Oke. Telur balado. Sayurnya atau mungkin ada tempe, Ada sayurnya? mie sih, mie bihun itu 1 berapa sendok centong? makan. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Sayurnya Ibu? Itu saja. Oh, itu saja. Jadi saya ulangi lagi ya Bu. Ini ada kopi untuk pagi, kemudian ada jeda waktu. Ibu makan nasi kuning 1 centong, kemudian ada sebutir telur balado dan juga mie bihun 1 centong. Oke Ibu. Sendok. 1 sendok. Oke Ibu.
Dan juga mungkin itu saja. Apakah ibu sering minum air, ibu? Habis dari makan itu selalu Iya, minum air? minum air. Selalu minum air ya, ibu. Biasa berapa gelas? 5 sih. Oke, selalu minum air 5 gelas. Oke. Yang pertama saya juga akan menanyakan mengenai frekuensi makan ibu sebulan terakhir. Jadi saya mulai dari makanan pokok, ibu. Mulai dari nasi itu, kalau satu hari itu ibu bisa makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nasi 3 kali sehari. Kali sehari. Kemudian ibu untuk mungkin selain nasi, ibu suka apakah ibu juga suka mengonsumsi mie? Kalau mie saya sering makan bihun. Bihun, oke. Bihun terus Itu berapa kali ibu? 3 kali dalam sebulan. 3 kali sebulan. Wow, sebulan. Terus saya ada konsumsi mie instan juga. Mie instan. Ya. Itu Ini makanan favorit ya ibu? ya itu bisa sampai 1 minggu tuh saya bisa konsumsi 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke, mie instan seminggu 2 kali ya ibu. Dan kemudian untuk apa lagi nih ya? Apakah selain itu tidak ada lagi untuk makanan pokoknya ini? Tidak ada lagi. Oke ibu. Setelah makanan pokok ini, mungkin protein apa lagi yang ibu selalu makan? Di situ saya sering makan ikan asin. Ya. Itu karena ikan asinnya saya suka buat lawar. Oh iya, Itu lawar. digoreng baru Ya. dilawar itu bisa 2 kali per minggu. Oh, oke. Terus saya juga suka ini telur asin. Telur asin, oke. Itu berapa Itu kali? 3 kali per minggu. Wow, oke. Terus telur ayam negeri itu sih 3 kali per minggu juga. Terus untuk ikan biasanya saya kalau bukan ikan asin itu adalah 3 kali per bulan. Ya, ikan tongkol, ikan Iya. kombong. Ikan tongkol sih Ikan biasanya. tongkol. Ya. Kalau untuk tempe tahunya jarang sih, cuman 2 kali per bulan. 2 kali per bulan. Oke. Tempe tahunya jarang, 2 kali per bulan ya. Oke, ibu. Kemudian untuk sayurnya ini, sayur apa yang sering ibu konsumsi? Karena saya tidak terlalu suka sayur ya, Ya. Ibu ya. Jadi sayur yang sering saya konsumsi itu ada kangkung. Kangkung, Itu ada di 1 minggu 1 kali sih. seminggu sekali. Terus ada konsumsi kacang panjang juga. Ya. Itu di seminggunya 1 kali juga. Terus untuk saya ada konsumsi kol juga. Ya, kol. Kol itu saya konsumsinya 2 kali dalam seminggu. Oke, baik. Jadi dia jarang ya, untuk sayurnya itu jarang. Ya. Kemudian ibu untuk buahnya ini bagaimana? Buah terfavorit ibu yang biasa ibu makan itu apa? Saya juga tidak tersuka Tidak buah, terlalu suka. jadi saya sering konsumsi pisang saja. Pisang. Ya. Ini pisang Ambon, pisang susu atau pisang emas? Biasa pisang Ambon. Pisang Ambon. Dalam seminggu atau sebulan? Sebulan. Sebulan itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sebulan pisang 3 kali. Sebulan pisangnya ini 3 kali ya ibu ya. Sudah. Oke, baik ibu. Jadi dari hasil riwayat makan ibu 24 jam terakhir dan juga riwayat makan sebulan terakhir itu terlihat bahwa ibu cukup sering ya ibu mengonsumsi makanan dengan tinggi garam dan juga natrium yang tinggi, dan juga ibu masih kurang mengonsumsi sayur serta buah ibu. Oke. Setelah itu ibu, untuk riwayat personal dan juga aktivitas, untuk aktivitas sehari-harinya ini, apakah ibu rutin berolahraga?
Tidak sih. Tidak terlalu. Ya saya cuman di rumah Oke. karena kebetulan saya sudah punya anak, jadi biasanya yang masak anak saya. Oke. Dan saya cuman di rumah cuman duduk-duduk aja nonton seperti itu aja. Oke. Oke, baik ya Ibu. Jadi baik Ibu, dari hasil pengkajian yang sudah kita lakukan, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan. Mulai dari berat badan Ibu. Jadi berat badan Ibu itu 72 kilo dengan tinggi 155 cm. Sehingga indeks massa tubuh Ibu itu sekitar 30 kg. Kemudian tekanan darah Ibu itu 160 per 100 mmHg. Nah, Ibu ini 160 ini sangat tinggi ya Ibu, tapi Ibu tidak perlu khawatir, kita bisa mengurangi dari kebiasaan makan Ibu jangan berkecil hati. Kita bisa mengurangi lah Ibu, mengurangi seperti ikan asin, telur asin, bukan tidak boleh makan Ibu, tapi mengurangi karena kadar gula darah Ibu ini tinggi. Dan kemudian dari kebiasaan ini Ibu juga sering menggunakan garam dan juga penyedap rasa dalam jumlah yang cukup tinggi kan Ibu? Oke, baik Ibu juga jarang mengonsumsi sayur dan juga buah. Nah Ibu, hal ini perlu kita perbaiki karena pola makan Ibu ini tinggi natrium yang dapat menyulitkan pengendalian tekanan darah Ibu. Jadi Ibu ini tidak perlu langsung kayak pulang saya langsung perbaiki, bukan Ibu. Jadi kayak kita mulai dari perubahan sedikit demi sedikit. Yang pertama itu Ibu bisa mengurangi, contohnya kayak sehari lah. Mungkin salah satu menu yang Ibu masak itu bisa kayak kurangi garam atau kurangi penyedap ketika Ibu memasak. Kemudian usahakan itu Ibu kayak kalau kita kan biasa lidah timur mau yang harus asin, harus yang gurih. Jadi kayak usahakan itu tidak menambahkan garam lagi ke makanan yang sudah matang. Kalau penyedap rasa ya sudah penyedap rasa saja, jangan ya kayak penyedap rasa harus garam lagi, tidak. Masya kayak dikurangi, dibatasi. Kemudian kurangilah Ibu makanan seperti ikan asin, telur asin, terlebih lagi mie instan dan juga makanan kaleng dan makanan ringan kemasan di sini. Seperti saya jelaskan lagi seperti roti Ibu, karena roti itu kan mengandung natrium juga Ibu karena terdapat soda kue. Apalagi Ibu juga suka mengonsumsi biskuit kan Ibu. Nah, bukan berarti saya omong kayak gini Ibu tidak boleh makan, tetapi yang saya ucapkan ini adalah makanan yang perlu dibatasi. Kemudian Ibu harus memulai memperbanyak makan sayur dan juga buah. Misalnya kayak setiap makan siang dan juga makan malam itu tambahkan sayur atau buah. Itu juga kayak kalau misalnya Ibu tidak terlalu suka, mungkin buahnya itu bisa diganti dengan puding buah semangka atau kayak smoothies gitu, buah pepaya gitu kan, itu juga banyak serat kan Ibu. Kemudian Ibu harus pilih lauk yang sehat ya Ibu. Untuk lauknya itu Ibu bisa memilih ikan segar, kemudian ayam tanpa kulit, kemudian telur, tahu atau tempe, karena Ibu juga jarang kan Ibu mengonsumsinya. Kemudian cara memasaknya ini itu bisa lebih sering direbus atau dikukus atau dipanggang ya Ibu. Kemudian kurangi makanan tinggi lemak Ibu, karena Ibu berat badan Ibu, IMT Ibu ini juga cukup tinggi. Jadi sebaiknya itu Ibu konsumsi makanan yang tinggi lemak, bukan yang tinggi lemak. Sabar ulang. Karena IMT Ibu juga cukup tinggi, jadi sebaiknya Ibu konsumsi makanan yang tinggi lemak dan makanan yang digoreng itu jangan terlalu sering Ibu.
Jadi itu juga harus dikurangi ya Ibu. Kemudian aktivitas fisik, selain pola makan, aktivitas Ibu itu juga harus penting. Ibu bisa mulai dengan mungkin jalan kaki secara rutin sesuai Ibu punya kemampuan saja. Ibu jangan langsung pulang langsung saya mau jalan kaki sampai saya ke rumah, tidak. Kemudian Ibu juga harus memperhatikan Ibu kondisi kesehatan ya Ibu. Kemudian untuk obat hipertensinya itu Ibu, obat itu tetap dikonsumsi sesuai dengan anjuran yang sudah diberikan dokter, dan usahakan itu Ibu tidak lupa ya Ibu. Kayak setelah makan itu langsung, oh iya habis ini saya punya aturan baru, saya harus minum obat begitu. Nah itu pengaturan makannya itu tidak menggantikan obat yang sudah diresepkan dokter ya Ibu. Kemudian mungkin itu saja penjelasan dari saya Ibu. Mungkin dari penjelasan saya tadi, menurut Ibu apa yang perlu, makanan apa yang mungkin Ibu harus kurangi? Saya harus kurangi makanan tinggi garam tadi, Iya, seperti betul. ikan asin, Ya, betul sekali, telur Bu. asin, terus Betul. makanan tinggi lemak, Ya, seperti gorengan Ya. tadi. oke, Terus saya harus baik-baik. kurangi mie instan. Oke. Saya harus perbanyak aktivitas, saya itu jalan-jalan. Terus teh ini saya harus sering mengonsumsi sayur, Oke, baik-baik. buah, tempe, tahu. Terus saya juga harus mengontrol berat badan saya. Baik. Saya senang kalau begini Ibu. Dan kemudian saya ingin membuat kesepakatan dengan Ibu dari beberapa perubahan tadi. Kira-kira apa yang paling mungkin Ibu lakukan besok? Mungkin saya perbaiki pola makan saya yang paling pertama. Terus saya aktivitas. Iya betul sekali Ibu, betul. Siap Ibu. Jadi mungkin konseling kita hari ini berakhir sampai sini Ibu. Terima kasih buat kesepakatan dan juga terima kasih atas Ibu sudah mendengar konseling saya, dan juga saya berharap mungkin apa yang diderita Ibu boleh menurun, tekanan darahnya dan juga berat badannya juga Ibu. Kita usahakan bisa menurun, jangan berkecil hati. Sampai sini saja Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya